Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Trisepila dengan NIM 1908-152. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Kak Gabriela, di mana wawancara ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan diri dan karir. Baiklah, sebelum kita wawancara bersama Kak Gabriela, mungkin Kak Gabriela bisa memperkenalkan diri dulu, bisnis apa yang Kakak jalankan. Silakan Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Gabriela Audrisa Putri. Di sini saya menjalankan bisnis rumah sarang walet. Oke, berarti bisnis yang Kak Gabriela ini jalankan rumah bisnis rumah sarang walet ya. Baik, selanjutnya itu kita langsung mulai wawancaranya ya Kak. Bisnis yang Kakak jalankan ini itu termasuk dalam bisnis secara konvensional atau non konvensional? Konvensional sih ya. Oh, oke. Selanjutnya dalam memulai bisnis itu bagaimana sih Kak awal dari Kakak memulai bisnis itu seperti apa perjalanannya boleh diceritakan Kak? Oke, terima kasih. Jadi awal terbangunnya bisnis ini itu sebenarnya dari keluarga saya. Itu di daerah saya itu belum ada bisnis yang menggunakan sarang walet ini, kayak dari burung walet ini sendiri. Jadi keluarga saya yang di daerah lain itu meminta kepada orang tua saya khususnya itu kayak, gimana nih kita coba aja di daerah kamu gitu, siapa tahu berhasil. Awalnya sih gitu ya, sampai akhirnya sekarang bisa berjalan dengan baik. Itu sih singkatnya, Kak. Oh, oke. Berarti ini dimulai dari saran dari keluarga ya Kak, awal dari bisnis ini. Oke, selanjutnya itu dalam proses mengawali itu pasti ada pembelajaran yang dilakukan ya Kak. Nah, Iya. pembelajaran yang Kakak lakukan selama dalam mengembangkan bisnis ini apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Oke, yang pertama ya, karena ini bisnis gedung sarang walet, yang pertama kita itu survei ke lokasi dulu. Uh, misalnya saya milih suatu wilayah, gitu, wilayahnya itu ada sarang waletnya nggak? Kita survei dulu dengan beberapa alat, mungkin seperti speaker, dengan bunyi walet, suara panggil. Terus kan kita bisa lihat burungnya ada nggak. Setelah itu kalau udah melewati itu, kita udah tahu hasilnya kan, misalnya di situ ternyata ada populasi burung walet, jadi kita mulai membangun gedung. Terus di situ kita juga mempelajari kayak gimana sih membangun gedung yang bakal walet tinggali, terus gimana sih hawa gedung itu supaya walet itu mau tinggal di situ, terus gimana sih cara misalnya walet itu bisa tinggal lama di situ. Jadi lebih ke kita mempelajari lingkungannya dulu gitu. Baru kalau udah ada burungnya, baru kita gimana pemeliharaan di dalam gedung walet tersebut saat ada penghuninya. Oh, oke, berarti proses pembelajarannya juga lumayan banyak ya Kak dalam bisnis wallet ini. Oke, selanjutnya itu bagaimana sih strategi dalam mengembangkan karirnya? Mungkin bisa dilihat dari kemampuan kreativitas dalam pengembangan karir bisnis wallet ini, Kak. Oke, kalau pengembangan ya, itu sebenarnya kita nggak bisa dari usaha kita sendiri ya. Kita itu bisa mengembangkan bisnis ini kayak sesuai populasi waletnya. Jadi bagaimana cara kita mencari ilmu yang baik buat gedung itu, gimana caranya walet itu bisa betah di situ, itu pun bakal sia-sia kalau waletnya itu nggak merasa nyaman gitu loh. Itu tuh kata keluarga saya, itu terjadi secara alami gitu. Kalau misalnya waletnya itu emang mau di gedung itu, jadi gimana caranya
supaya kita mempertahankan si burung ini tadi. Jadi dengan cara apapun, misalnya kan gedung walet itu harus dingin ya, hawanya harus dingin. Jadi kita berusaha aja nih supaya ini bisnis harus berkembang, ya kita memperdalam aja. Misalnya waletnya suka hawa dingin, jadi kita perbanyak air gitu. Terus bangunan waletnya juga kita, misalnya yang awal kayu ya, tapi karena waletnya ini ternyata banyak, tapi kita mau mengembangkan lagi, ya kita bisa ganti gedungnya dengan beton gitu supaya lebih dingin. Itu sih, kita ngikutin waletnya sebenarnya secara alami aja. Oh ya, berarti intinya itu kayak mengikuti waletnya itu maunya seperti apa gitu ya, Kak? Oke. Oke. Terus dalam proses mengembangkan bisnis ini kan pasti ada aja permasalahan yang dihadapi, ya kan, Kak? Nah, terus yang mau aku tanya ini, apa aja sih seberapa sering menghadapi konflik dalam Kakak mengembangkan bisnis ini? Terus bagaimana cara Kakak atau bagaimana strategi Kakak untuk mengatasi konflik tersebut? Gini ya, ini kayak ada beberapa konflik yang berbeda. Yang pertama, ini yang pasti wajib banget dirasain pembisnis sarang walet. Yang pertama itu konflik dengan lingkungan. Dengan lingkungan ini ada dua juga ya, manusia dengan hewan-hewan lain. Kalau di gedung walet itu, kita bisa nggak menghasilkan karena ada gangguan dari hewan-hewan lain seperti burung hantu, tokek. Nah, itu juga bisa menghambat panen dari sarang walet itu sendiri. Nah, itu cara mengatasinya ya kayak pembasmi hama, pembasmi tokek, dan lain-lain seperti itu. Nah, terus yang kedua itu lingkungan ya, karena konfliknya ini sebenarnya nggak berat, cuma ya secara manusiawi kita pasti merasa nggak nyaman ya, karena gedung walet ini kan membutuhkan suara panggil, suara dalam, dan suara inap. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mulai dari sebenarnya ini nggak menentu ya, jam suara panggil walet itu biasanya seperti dari jam 5 pagi. Nah, itu sudah mulai berbunyi, itu kan jam 5 itu nggak semua orang sudah bangun gitu loh. Ada juga yang belum bangun, dan itu kadang-kadang orang bisa terganggu kan ya. Kadang-kadang orang bisa terganggu. Nah, itu yang kadang-kadang membuat konflik kecil di lingkungan tempat tinggal kita, kayak ini kok agak mengganggu ya suaranya. Apalagi itu pas awal membangun gedung itu seperti kurang enak dengan tetangga ya, karena ini kok ribut sekali ya, emang harus kayak gini ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kita menjelaskan juga kan dengan lingkungan kita, dengan tetangga yang lain, kayak iya ini memang kayak gini adanya gitu. Tapi kita bisa meminimalisir itu dengan tidak terlalu mengeraskan volume suaranya gitu. Oke, berarti konfliknya ini ada dua hal yang berbeda ya, Kak. Dilihatnya pokoknya konfliknya ini ada lah gitu. Terus strateginya tadi juga udah ya. Terus dalam bisnis ini apakah sudah benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain, Kak? Kalau dibilang memberikan manfaat, saya tidak begitu yakin ya. Cuma hasil dari bisnis ini mungkin bisa membantu perekonomian keluarga, membantu perekonomian orang-orang terdekat seperti itu. Memberikan keuntungan juga gitu ya. Dengan orang-orang yang terikat dengan kami itu
sepertinya membantu, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir, Kak, tidak jauh berbeda dari yang, pertanyaan ke-6 tadi. Tadi kan hasil dari bisnis wallet ini, apa sih yang diberikan untuk menolong orang lain, Kak, dari hasil yang udah dihasilkan dari bisnis ini? Oke, apa yang diberikan ya? Iya. Tadi saya sudah bilang kayak dalam perekonomian, Iya. yaitu ya, bisa Heeh. berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Terus yang kedua, kita bisa memberikan ilmu juga. Karena tidak menutup kemungkinan ya, di tempat saya, karena bisnis keluarga saya ini lumayan memberikan dampak yang berarti dalam perekonomian hidup keluarga saya. Jadi banyak yang meminta tips atau ini gimana sih bisa membangun gedung, terus kok bisa sih hasilnya sebesar itu misalnya. Jadi kita bisa kasih saran, oh gini kalau mau membangun gedung seperti ini. Atau ada juga kayak gimana sih caranya mengumpulkan keberanian dalam memulai bisnis seperti itu. Jadi kita bisa juga kayak kasih saran, kasih motivasi gitu lah, kecil-kecilan gitu. Oke, baik. Berarti tadi apa yang diberikan itu bisa dalam hal menolong keluarga ya, Kak. Terus tips juga tadi buat orang-orang yang mau memulai bisnis seperti yang Kakak lakukan. Oke, Kak, jadi terima kasih ya, Kak, wawancaranya udah selesai. Terima kasih atas waktu yang sudah Kakak berikan. Semoga apa yang sudah kita bicarakan bisa membuat teman-teman di luar sana yang mau berbisnis untuk bisa lebih percaya diri lagi, lebih yakin lagi, dan semoga bermanfaat lah jika ingin mengembangkan bisnis yang sama seperti yang Kak Gabriela lakukan. Oke Kak, sekian wawancara hari ini. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video wawancara ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.